Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan jasmani, rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, pada hari ini Senin tanggal 6 September tahun 2021, kita akan mengulas yaitu bab 2. Dan Bapak informasikan bahwa mulai Senin kemarin sampai berikutnya bahwa PPKN kelas 8A B Bapak yang mengajar. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga pada hari ini kita di dalam belajar dalam suasana pandemi tetap diberikan kesehatan serta semangat di dalam belajar. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, Bapak akan membahas bab 2, yaitu mengenai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. A. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin anak-anak sekalian masih ingat hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah 1 hari Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, di mana PPKI bersidang. Dalam sidangnya menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Serta yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris, artinya constitution, atau bahasa Belanda konstitutie, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata grondwet, yang berasal dari suku kata grond, yaitu dasar, dan wet, undang-undang, yang kedua-duanya menunjukkan pada naskah tertulis. Konstitusi terbagi menjadi 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konversi, yaitu kebiasaan.
ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konversi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain: pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 6 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis, konstitusi negara. Pengertian hukum dasar adalah peraturan-peraturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara. Jadi, makna Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi RIS tahun 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1940 atau Undang-Undang Dasar sementara, yaitu berlaku di tahun 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai hukum dasar. Maka Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan. Pemerintah dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Terkait penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu BPUPKI dan PPKI, melainkan hasil kerja pribadi Supomo, tetapi merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah dimasukkan bagian dari Undang-Undang Dasar dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 dan dalam Lembaga Negara tahun 1959 atau yang dikenal dengan Dekret. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen terdiri dari A.
Pembukaan terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Nah, ini yang diamandemen. Bangsa kita Indonesia sudah 4 kali amandemen atau perubahan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pertama dikarenakan di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelasan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Nah, yang terkandung 4 asas maksudnya di sini adalah di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, alinea ini nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Nah, materi hari ini kita batas ini. Semoga pada hari ini kalian dapat menyimak apa yang Bapak jelaskan serta dapat mempelajarinya. Nah, di akhir materi ini Bapak memberikan tugas pada kalian untuk dikerjakan di kertas kalian, lalu dikumpulkan. Ingat, dikumpulkan, dikirim ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.